Nabi Isa, atau Yesus Kristus dalam tradisi Kristen, adalah salah satu nabi penting dalam agama Islam dan Kristen. Berikut adalah cerita panjang Nabi Isa menurut tradisi Islam. Kelahiran Nabi Isa. Nabi Isa dilahirkan oleh Maryam, seorang perawan suci yang dipilih oleh Allah karena kesucian dan ketaatannya. Malaikat Jibril memberitakan kepada Maryam bahwa dia akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menjadi nabi besar. Maryam merasa heran karena dia tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Malaikat Jibril menjelaskan bahwa ini adalah mukjizat Allah dan bahwa anak yang akan dilahirkan itu akan menjadi tanda bagi manusia. Kelahiran di Palungan. Maryam melahirkan Nabi Isa di sebuah tempat yang jauh dari masyarakat. Ketika dia merasa sakit bersalin, dia bersandar pada pohon kurma. Setelah melahirkan, dia diberi makan kurma dan air oleh Allah. Ketika dia kembali ke masyarakat dengan membawa bayi Nabi Isa, banyak orang yang mencemooh dan meragukan kesuciannya. Nabi Isa yang masih bayi berbicara dan membela ibunya, menyatakan bahwa dia adalah utusan Allah. Masa kecil dan kenabian. Nabi Isa tumbuh sebagai anak yang saleh dan bijaksana. Ketika dewasa, dia diutus oleh Allah sebagai nabi untuk menyampaikan pesan tauhid dan moral kepada Bani Israel. Nabi Isa melakukan banyak mukjizat, seperti menyembuhkan orang buta dan kusta, menghidupkan orang mati, dan membuat burung dari tanah liat yang kemudian hidup. Mukjizat-mukjizat ini adalah tanda kebenaran risalahnya. Pesan Nabi Isa. Pesan utama Nabi Isa adalah untuk mengajak manusia menyembah Allah yang esa dan hidup dengan akhlak yang baik. Dia mengajarkan tentang kasih sayang, keadilan, dan pengampunan. Nabi Isa juga mengajarkan tentang pentingnya iman dan amal saleh. Penganiayaan dan penyelamatan. Nabi Isa dianiaya oleh kaumnya yang menolak pesan tauhid. Mereka berencana untuk menyalibnya, tetapi Allah menyelamatkan Nabi Isa dengan mengangkatnya ke langit. Kaumnya yang ingin menyalibnya malah melihat orang lain yang diserupakan dengan Nabi Isa. Nabi Isa diselamatkan dari kematian di kayu salib dan diangkat ke sisi Allah. Kedatangan kedua kali. Dalam tradisi Islam, Nabi Isa akan kembali ke dunia menjelang akhir zaman untuk memerangi kejahatan dan menegakkan keadilan. Dia akan menjadi hakim yang adil dan membawa kedamaian di muka bumi. Nabi Isa akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapuskan jizyah. Semua manusia akan mengikuti agama tauhid, dan dunia akan dipenuhi dengan keadilan dan perdamaian. Penghormatan kepada Nabi Isa. Nabi Isa dihormati sebagai nabi besar dalam Islam. Dia disebut sebagai Ruhullah, Roh Allah, dan Kalimatullah, Kalimat Allah. Nabi Isa adalah contoh bagi umat Islam tentang pentingnya kesucian, ketaatan, dan pengabdian kepada Allah. Dengan demikian, cerita Nabi Isa dalam Islam menekankan pada keajaiban kelahirannya, pesan moralnya, dan penyelamatannya oleh Allah. Meskipun ada perbedaan penafsiran dengan tradisi Kristen, Nabi Isa tetap dihormati sebagai nabi besar dalam Islam. Pada hari kiamat, Nabi Isa akan menjadi saksi bagi umat manusia. Berikut adalah cerita tentang Nabi Isa pada hari kiamat menurut tradisi Islam. Nabi Isa sebagai saksi. Pada hari kiamat, Nabi Isa akan menjadi saksi bagi umat manusia. Dia akan bersaksi tentang pesan tauhid yang dia sampaikan kepada Bani Israel dan tentang orang-orang yang beriman kepadanya. Pertanyaan kepada Nabi Isa.
Allah akan bertanya kepada Nabi Isa tentang apakah dia telah menyampaikan pesan tauhid kepada Bani Israel. Nabi Isa akan menjawab bahwa dia telah menyampaikan pesan tersebut dan bahwa Bani Israel telah menolaknya. Nabi Isa membela diri. Nabi Isa akan membela diri dan menyatakan bahwa dia tidak pernah meminta Bani Israel untuk menyembahnya sebagai Tuhan. Dia hanya menyampaikan pesan tauhid dan mengajak mereka untuk menyembah Allah yang Esa. Penghakiman. Setelah itu, Allah akan menghakimi semua manusia berdasarkan amal perbuatan mereka. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan mendapatkan pahala yang besar, sedangkan orang-orang yang kafir dan berbuat jahat akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Nabi Isa sebagai pemberi syafaat. Nabi Isa juga akan menjadi pemberi syafaat bagi umatnya yang beriman. Dia akan memohon ampunan kepada Allah untuk mereka dan memohon agar mereka diberikan pahala yang besar. Dengan demikian, Nabi Isa akan memainkan peran penting pada hari kiamat sebagai saksi, pembela, dan pemberi syafaat bagi umat manusia. Setelah proses hisab, Nabi Isa akan diberikan pahala yang besar oleh Allah karena kesetiaannya dalam menyampaikan pesan tauhid dan menjalankan perintahnya. Berikut adalah cerita tentang Nabi Isa setelah selesai dihisab. Pahala bagi Nabi Isa. Nabi Isa akan diberikan pahala yang besar oleh Allah karena kesetiaannya dalam menyampaikan pesan tauhid dan menjalankan perintahnya. Dia akan ditempatkan di tempat yang tinggi di surga, bersama dengan para nabi dan orang-orang saleh lainnya. Kedekatan dengan Allah. Nabi Isa akan merasakan kedekatan yang sangat dekat dengan Allah, dan akan diberikan kesempatan untuk melihat wajahnya. Ini adalah kenikmatan yang sangat besar bagi Nabi Isa dan semua orang yang beriman. Kebahagiaan di surga. Nabi Isa akan merasakan kebahagiaan yang sangat besar di surga, bersama dengan para nabi dan orang-orang saleh lainnya. Mereka akan hidup dalam kenikmatan yang abadi, tanpa ada kesedihan atau kesulitan. Penghormatan kepada Nabi Isa. Nabi Isa akan dihormati oleh semua makhluk di surga, termasuk para malaikat dan orang-orang saleh lainnya. Mereka akan mengakui kebesaran dan kesetiaan Nabi Isa dalam menjalankan perintah Allah. Dengan demikian, Nabi Isa akan merasakan kebahagiaan yang sangat besar setelah selesai dihisab, karena kesetiaannya dalam menjalankan perintah Allah dan menyampaikan pesan tauhid kepada umat manusia. Saat Nabi Isa masuk ke dalam surga, dia akan merasakan kebahagiaan yang sangat besar dan kenikmatan yang abadi. Berikut adalah cerita tentang Nabi Isa saat masuk ke dalam surga. Penerimaan di surga. Nabi Isa akan disambut dengan hangat oleh para malaikat dan orang-orang saleh lainnya di surga. Mereka akan memberikan penghormatan dan ucapan selamat kepada Nabi Isa karena kesetiaannya dalam menjalankan perintah Allah. Kedekatan dengan Allah. Nabi Isa akan merasakan kedekatan yang sangat dekat dengan Allah di surga. Dia akan dapat melihat wajah Allah dan merasakan kehadirannya secara langsung. Kenikmatan surga. Nabi Isa akan merasakan kenikmatan surga yang sangat besar, termasuk makanan dan minuman yang lezat, pakaian yang indah, dan tempat tinggal yang nyaman.
Dia akan hidup dalam kebahagiaan yang abadi, tanpa ada kesedihan atau kesulitan. Pertemuan dengan para nabi. Nabi Isa akan bertemu dengan para nabi lainnya di surga, seperti Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad. Mereka akan berbagi cerita dan pengalaman tentang kehidupan di dunia dan kenikmatan surga. Penghormatan kepada Nabi Isa. Nabi Isa akan dihormati oleh semua makhluk di surga karena kesetiaannya dalam menjalankan perintah Allah dan menyampaikan pesan tauhid kepada umat manusia. Dengan demikian, Nabi Isa akan merasakan kebahagiaan yang sangat besar saat masuk ke dalam surga, karena kesetiaannya dalam menjalankan perintah Allah dan menyampaikan pesan tauhid kepada umat manusia. Saat Nabi Isa berada di surga, dia akan menikmati berbagai kenikmatan dan pelayanan yang luar biasa. Berikut adalah beberapa pelayanan yang mungkin dinikmati oleh Nabi Isa di surga. Pelayanan malaikat. Para malaikat akan melayani Nabi Isa dengan penuh hormat dan kasih sayang. Mereka akan membantu memenuhi kebutuhan Nabi Isa dan memastikan keamanannya. Makanan dan minuman. Nabi Isa akan menikmati makanan dan minuman yang lezat dan nikmat di surga. Makanan dan minuman ini akan disajikan dengan cara yang indah dan memuaskan. Pakaian yang indah. Nabi Isa akan mengenakan pakaian yang indah dan mewah di surga. Pakaian ini akan terbuat dari bahan-bahan yang sangat halus dan berharga. Tempat tinggal yang nyaman. Nabi Isa akan tinggal di tempat yang nyaman dan indah di surga. Tempat tinggal ini akan dilengkapi dengan segala fasilitas yang dibutuhkan untuk kehidupan yang bahagia dan nyaman. Pertemuan dengan Allah. Nabi Isa akan dapat bertemu dengan Allah dan berkomunikasi dengannya secara langsung. Ini akan menjadi kenikmatan yang sangat besar bagi Nabi Isa. Pertemuan dengan para nabi. Nabi Isa akan bertemu dengan para nabi lainnya di surga, seperti Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad. Mereka akan berbagi cerita dan pengalaman tentang kehidupan di dunia dan kenikmatan surga. Dengan demikian, Nabi Isa akan menikmati kehidupan yang sangat bahagia dan nyaman di surga, dengan pelayanan yang luar biasa dan kenikmatan yang tak terhingga. Nabi Isa, utusan Allah yang membawa pesan kasih sayang dan pengampunan, menjadi contoh bagi kita semua untuk hidup dengan iman dan kasih sayang. Dengan kesetiaannya dalam menjalankan perintah Allah, Nabi Isa menunjukkan bahwa kebenaran dan kasih sayang Allah selalu menang atas kejahatan. Nabi Isa, sosok yang penuh kasih sayang dan pengampunan, membawa harapan dan cahaya bagi umat manusia. Semoga kita dapat mengikuti jejaknya dalam hidup sehari-hari. Dengan cerita Nabi Isa, kita diingatkan akan pentingnya iman, kasih sayang, dan pengampunan dalam hidup kita. Semoga kita dapat menjadi lebih baik dengan mengikuti contohnya. Nabi Isa, utusan Allah yang membawa pesan keselamatan, menjadi inspirasi bagi kita semua untuk hidup dengan tujuan yang mulia dan membawa kebaikan bagi sesama. Demikianlah ceritanya, semoga bermanfaat untuk penonton semua. Jangan lupa subscribe-nya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe.